mentok terus. Hey bro, jangan kaget dan jangan sedih. Kita punya solusi biar lo nggak mentok terus. Join bareng kita di geng Anti Mentok, tempat di mana lo bisa jadi GG. Tempat ngobrol, nonton konten kece, dan stream bareng game leader. Yes, menang! Gabung sama kita di geng Anti Mentok. Hai geng Anti Mentok, mau seperti gua dan yang lainnya biar mainnya makin jago? Bisa banget nih. Nah, tonton nih game Anti Mentok dari workshopnya Beroka. Ada banyak banget info gameplay PUBG Mobile yang akan dibahas di sana. Mulai dari role, looting, komunikasi, pokoknya GG dah. Biar dapat winner chicken dinner ya kan. Dan ada satu lagi nih yang gak kalah penting. Ini dia, Beroka. Biar ada energi terus dan gak mentok. Stay tune and enjoy. Halo geng Anti Mentok, selamat datang di Beroka Game Workshop bareng gue, Entruth. Dalam episode kali ini, gue akan cari ke kalian nih gimana sih dan apa aja sih tugas dan peran setiap role yang ada di PUBG Mobile. Hal ini dasar banget dan perlu kalian ketahuin satu sama lainnya supaya kita bisa saling melengkapi nih waktu main nih. Langsung aja yuk kita bahas satu-satu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kalau PUBG Mobile itu merupakan game yang kompleks dan dinamis banget nih. Karena akan selalu ada banyak hal-hal baru yang bisa kita explore. Namun sebelum kita explore lebih lanjut lagi nih ya, ada baiknya dulu nih kita tahu basic-basic apa aja sih yang harus kita ketahuin. Jangan lupa juga nih, biasanya sebelum atau mungkin di tengah-tengah main kan kadang suka capek tuh, suka nggak fokus, udah suka lelah, udah capek gitu. Nah, gue juga memberi energi nih ke diri sendiri. Kalau ditanya apa, jawabannya udah pasti Beroka dong, biar mainnya nggak mentok. Yuk langsung yuk kita minum yuk. Nah ini enaknya kalau Beroka itu diminum tuh waktu lagi dingin guys ya, lagi dingin-dingin, pakai air dingin tuh bener-bener seger banget ya. Ini bener-bener bisa nambahin energi banget dan ngerasa jadi kayak nggak mentok lagi gitu pikirannya. Jadi yang dari ya tusun terus nggak jadi tusun gitu karena langsung fokus lagi. Nah ini pas banget nih buat kalian nih yang ibaratnya tubuhnya cepet lelah kayak gue juga nih ya. Dan juga kayak cepet lesu lah, responnya juga pikirannya buruk lah, bener-bener pokoknya lemot lah. Nah langsung aja minum Beroka supaya kalian nggak mentok lagi nih. Yuk kita minum ya. Wah, seger banget guys. Kalau mentok langsung Beroka dulu aja. Multivitamin energi para gamers. Oke, happy gaming guys. Oke, yang pertama kita akan mulai ngebahas tentang gameplay Scout. Nah, Scout itu apa sih? Scout itu bisa dibilang juga sebenarnya sebagai IGL ya, yaitu otaknya tim, kaptennya lah. Pokoknya gue selalu bilang bahwa Scout itu adalah role yang paling susah dan butuh orang yang paling jago di dalam suatu tim. Dan jago itu nggak cuma jago nembak juga, tapi juga dia jago nyetir, dia juga harus jago mikirnya juga, dia juga harus bisa nembak zona, pokoknya semuanya deh. Kalau misalkan kalian scoutnya bagus, pasti performanya bakal bagus juga gitu, timnya gitu. Oke, jadi tugasnya scout itu apa sih sebenarnya? Tugasnya scout itu bener-bener fokusnya ada di rotasi dan juga war. Contoh nih, misalkan waktu kita rotasi nih, kita nggak akan tahu gitu posisi musuh tuh di mana aja dan jalur rotasi yang aman tuh di mana aja. Jadi penting banget itu untuk seorang scout itu untuk bisa kasih informasi dengan jelas. Contoh, setiap kali kita ngelihat orang nih, kita harus langsung nandain nih, oke, di buku sini ada orang ya, 2 orang atau 3 orang gitu misalkan. Oke. Berikutnya, lalu kita akan harus sering juga untuk buka map gitu. Di map ini ada fitur yang namanya route ya. Kita bisa juga mark, juga bisa juga route juga. Jadi kita benar-benar harus nandain nih dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Jadi ada titik-titiknya, ada pinpointnya supaya teman-teman kalian itu juga jelas gitu. Oke, dari sini belok kanan gitu kan. Karena kan mapnya PUBG kan besar banget ya. Kalau misalnya kita cuman itu ada pohon sebelah kanan, kita belok kanan gitu kan agak sulit juga. Jadi bisa ditandai juga di map jadi lebih simple. Nah, sesuai dengan namanya juga, nah scout itu benar-benar harus memiliki tugas untuk memantau situasi dulu nih. Jadi kita nggak bisa nih, udahlah langsung tabrak aja tengah kompor, nggak bisa kayak gitu tuh. Karena kan orang main PUBG sekarang juga jago-jago juga ya. Jadi bener-bener seorang scout yang baik itu kita harus mantau dulu. Ini kira-kira ada musuh nggak nih? Oke, kita pantau dulu, ya kan? Kita pantau dulu. Begitu kita udah dapat informasi yang jelas, kosong, baru kita rotasi. Nah, biasanya scout itu juga ada role lain juga sebagai second rusher. Contohnya nih, ketika kita udah dapat info ke suatu compound, misalkan kita bisa langsung kasih info. Oke, ini kita coba knock-in 1 ya. Begitu kita knock-in 1, oke, knock 1 langsung tabrak gitu. Tapi ini tergantung ya antara kalian yang nabrak, scoutnya atau rushernya atau bahkan
mungkin supportnya, karena kan sebenarnya role itu sebagai patokan awalnya aja kita setiap orang tuh harus ngapain. Tapi sebenarnya nanti kalau misalnya udah di level tier 1 ya, di level internasional, level nasional itu sebenarnya udah bener-bener udah mix banget sih, udah fleksibel banget itu. Nah, jadi apakah seorang scouter itu harus paham banget yang namanya timing dan juga rotasi yang tepat? Betul banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jadi scout dan kita nggak ngerti timingnya, kapan kita harus rotasi, tim-tim itu pada main rotasi cepat atau lambat, kita nggak mungkin bisa nge-scout itu. Karena kan kita, kita baru rotasi dikit, semua orang pada rotasi. Akhirnya kita rotasi sama tim-tim yang lain, ditembakin rame-rame mati. Biasanya kan kita suka banget tuh, yang namanya kita lagi scrim atau mungkin turnamen, tapi matinya waktu rotasi, bukan mati waktu perang itu. Nah, apakah scout itu merupakan role favorit kalian? Kalau bukan, tenang aja, kita masih ada role lainnya nih, santai. Oke, kalau barusan kita bahas roles yang lekat banget nih sama kemampuan membaca arah rotasi dan juga timing ya buat nentuin tempat nih. Selanjutnya gue bakal ngebahas role yang butuh firepower yang tinggi nih. Jadi sebenarnya ini adalah gameplay rusher ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu yang namanya Ryzen pasti tahu lah ya. Semua orang mungkin nyebutnya dia perfect rusher atau apa. Oke, jadi bener-bener tugasnya rusher itu murni dia nge-push. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat orang yang jago banget TDM, jago banget jarak dekatnya, dia jago banget jiggle-nya, atau mungkin dia nembaknya headshot terus waktu jarak dekat, itu namanya rusher nih. Nah, jadi tugasnya rusher itu adalah saat push dan juga war. Pushnya itu nggak cuma push compound juga, tapi ada juga kita bisa nge-push high ground, kita harus nge-retake compound. Kadang-kadang tuh ada posisi di mana kita tuh nggak unggul gitu situasinya. Kita mungkin ada di low ground dan kita harus nge-push ke atas. Jadi rusher itu benar-benar harus jago banget nembak, ya. Jago banget close combat ya, dia pakai semua senjata, dia harus pakai SMG misalkan, UMP atau Uzi. Dan dia juga harus jago banget untuk lempar bom. Karena kalau misalnya kalian nggak jago lempar bom, kalian kayaknya agak sulit ya untuk bisa jadi rusher gitu. Jadi sesuai dengan namanya ya, rusher itu artinya penyerbu atau penyerang. Adalah orang yang memiliki tugas untuk maju langsung menusuk gitu, untuk masuk ke pertahanan lawan. Nah, biasanya seorang rusher itu juga memiliki firepower yang di atas rata-rata ya ketimbang teman-temannya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan terdesak, dia bisa nge-clutch lah gitu. Biasanya kalau misalkan kalian punya tim, punya temen yang jago banget itu rushernya, biasanya tuh kill point-nya tinggi gitu. Karena dia akan kegendong dari kill point-nya dia lah. Karena dia bisa kontribusi dari kill point-nya. Nah, player ini juga benar-benar wajib banget ya, seperti tadi gue udah bilang sebelumnya, wajib banget untuk memiliki aim atau bidikan yang baik nih untuk menjatuhkan lawan secara singkat. Jadi kalau misalnya kita nembaknya suka sabun gitu ya, suka miss gitu, wah itu kayaknya pikir-pikir lagi deh kalau misalnya jadi rusher gitu. Oke, nah sebagai penyerang juga ya, para pemain ini yang jadi rusher ini juga jadi tulang punggung nih bagi setiap tim nih. Seperti berarti kalau misalnya kalian di sepak bola, kalian jadi striker kayak Messi atau Ronaldo, nah itu rusher kurang lebih kayak gitu. Nah biasanya tuh setiap tim tuh memiliki 2 player yang ditugaskan jadi rusher ya. Kalau gue sendiri sebutnya rusher sama second rusher, jadi ada 2 gitu. Supaya ada tandemnya gitu biasanya gitu ya. Jadi kita kurang lebih kalian mungkin bisa bahasnya sebagai scout, rusher, second rusher, sama support. Jadi kalau misalkan kalian ngeras sendirian nggak mungkin dong kalian nerobos pertahanan lawan cuman sendirian 1 lawan 3, 1 lawan 4 kan nggak mungkin. Kalian harus ada tandemnya. Biasanya ini kayak paket lah kalau gitu. Misalkan kalau misalkan kalian dulu waktu gua nge-coach di Aura itu gua tandemnya itu misalkan Dexy sama No Mercy. Jadi ada tandem-tandemnya sendiri kayak gitu kurang lebih. Nah dengan firepower yang lebih baik, nah bukan berarti rusher ini paling superior ya. Ingat PUBG itu nggak cuma soal nembak doang, nggak cuma soal lempar granat doang, tapi juga ada role lainnya nih yang bakalan gue bahas abis ini. Karena semua role itu menurut gue penting banget ya. Nah sampai sini kalian sadar nggak sih kalau rusher itu selalu fokus untuk memenangkan war gitu. Di balik itu juga ada role lainnya kok. Seperti yang tadi gue bahas ya, ada gameplay support juga. Nah biar lebih jelas, yuk kita langsung lanjut aja ke role berikutnya. Oke, gameplay support nih. Ini adalah gameplay favorit gue. Kenapa? Karena waktu gue kompetitif dulu ya dari 2018 pun gue juga mengawali karir gue sebagai gameplay support. Gameplay support ini bisa dibilang kalian mungkin nyebutnya gameplay yang role yang selalu dianaktirikan lah. Jadi role yang selalu dihujat karena killnya dikit, tapi dibalik itu juga ada peranan yang penting banget gitu. Kenapa? Karena kita harus nge-backup teman-teman kita nih yang biasanya main tuh asal nabrak gitu kan. Terus ibaratnya parkir mobil sembarangan, nah gitu. Jadi biasanya kalau dengan kita punya support yang baik gitu kan, itu kita benar-benar kita harus nge-backup teman kita harus tahu nih, kita harus tahu isi otaknya dia. Oke, dia bisa kan mau nabrak nih, kita harus nge-flank ke sisi mana nih. Sebenarnya gameplay support ini bisa juga dibilang sebagai gameplay flanker ya, karena support itu kan letaknya paling belakang, yang nggak akan terdeteksi sama musuh, makanya dia bisa nge-backup orang. Nge-backup temennya, tapi di sisi lain dia juga punya role lain sebenarnya selain support, yaitu flanker. Karena di posisi paling belakang, dia bisa nge-flank ke bukit kiri atau mungkin flank ke kanan, ngambil angle-angle yang mungkin nggak kelihatan dari tim musuh gitu sebenarnya. Nah, meski hanya sebagai pendukung, nah
seorang support itu benar-benar harus banyak banget keterampilannya. Seperti nembak jarak dekat sama jauh, tapi biasanya kalau support itu dia benar-benar fokusnya di jarak jauh. Jadi kalau misalkan kalian aim jarak jauhnya keras, nah itu kalian bisa jadi support tuh. Contohnya misalkan kalian jago banget pakai DP gitu kan, 3-4 peluru langsung knock. Sniper kalian juga gigi parah gitu kan, sekali nembak langsung headshot gitu. Terus aim kalian pokoknya harus keras. Jadi ini keterbalikan ya sama rusher. Kalau rusher tuh pokoknya yang paling penting jarak dekat harus keras. Tapi kalau support itu keterbalikannya gitu. Misalkan dia harus jarak jauhnya harus keras banget. Jadi kita harus ada apa ya, ibaratnya balance lah. Bagi satu tim kan ada yang jarak dekat, ada yang jarak jauhnya juga harus kuat juga gitu. Nah support itu selain jadi flanker juga sebenarnya juga bisa juga jadi rusher bayangan. Jadi agak bingung kan sampai sini ya, mungkin nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Tapi ya kurang lebih setiap role itu tugasnya udah ada, seperti tadi udah gue kasih tahu juga di sini ya. Jadi kalian bisa langsung tahu nih kira-kira kurang lebih oke, kalau emang lu mau support, lu harus ngapain aja sih gitu. Nah biasanya support itu dia juga tektokannya sama scout. Jadi misalkan scout nih udah nandain satu titik, oke di sini ada musuh ya, oke gue tabrak ya. Dia harus banget tuh cari angle di mana kira-kira temen gue bakal nabrak di titik mana nih, dan gue harus ambil di posisi mana nih supaya gue bisa nge-backup teman gue. Dan lagi yang gak kalah pentingnya juga role-nya support itu adalah kalian harus bisa nge-revive. Nah ini nih, orang kan biasanya jarang banget buat nge-revive nih. Paling demen maju tapi paling ogah nih yang namanya revive nih. Padahal revive itu penting banget nih. Nah revive itu juga kita harus tahu nih, kira-kira kita bisa revive nggak sih? Apa kira-kira kita harus smokein dulu? Berapa jumlah smoke yang kita harus kita keluarkan gitu. Nah support itu selain daripada itu juga semua tugas yang banyak banget itu ya, yang paling penting adalah smoke wall. Jadi kalian harus bisa pinter yang namanya bikin smoke. Misalkan kalian harus nyebrang zona yang open banget, kalian harus lempar smoke-nya rapih itu. Kenapa? Karena kalau misalkan ibaratnya smoke-nya itu bolong, alhasil teman kalian nggak akan bisa masuk zona. Kenapa? Karena smoke-nya bolong dan kalian bisa ketembak sama tim lain. Nah gitu aja kurang lebih. Nah beratnya jadi support itu juga kalian tuh harus siap sedia untuk backup. Kadang juga kalian juga jadi kambing hitam. Kenapa? Karena kan penonton atau mungkin caster cuma lihat, ya dia killnya 0, ya dia killnya 0. Tapi kan dia nggak tahu tuh tugas di balik itu dia nge-revive seberapa banyak, dia ngelempar smoke-nya gimana, dia juga ibaratnya dia juga parkirnya gimana, mobilnya gitu. Dia menurut gua kurang lebih kayak gitu sih untuk supportnya. Oke, nah sekarang udah paham kan guys apa itu support? Untuk lebih lanjutnya lagi kita akan ngebahas tentang role yang suka banget nih nembak dari jauh, yaitu apa? Gameplay sniper. Yuk kita lanjut yuk. Nah, gameplay sniper ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya sama support ya. Kenapa? Karena dia tugasnya backup sama war. Sebenarnya ini sniper juga bisa dimasukin juga ya kategorinya sebagai support, bisa juga. Tapi mungkin di sini gue lebih pengen jelasin sniper tuh benar-benar orang yang fokusnya sniper banget. Jadi misalkan kalian pakainya demennya M24, benar-benar kalian fokusnya untuk jadi ibaratnya untuk sniper gitu. Atau mungkin kalian pakai DMR untuk main senjata mini atau mungkin MK. Atau mungkin kalian bisa pakai SLR. Nah, sniper ini benar-benar kalian harus bisa memantau pergerakan lawannya ya. Jadi kurang lebih support, sniper gitu kan, rusher, second rusher itu mirip-mirip lah. Jadi kalian bisa mungkin kategorikan sendiri. Kalian bisa mungkin mau pakai panduan di sini ya, 4 role boleh, atau mungkin 3 role juga boleh, juga nggak apa-apa menurut gue gitu. Nah, sebenarnya untuk role sniper ini nggak begitu ini lagi ya, lazim lagi ya di kompetitif sekarang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu jarang banget pakai sniper, dikarenakan situasi sekarang itu lebih mentingin banget yang namanya close combat gitu. Jadi kita sebutnya close combat ya untuk pertarungan jarak dekat, karena temponya cepet nih. Ada orang perang langsung tabrak, perang. Jadi kurang lebih sniper tuh agak udah mulai downtrend lah, udah mulai gak begitu dipakai lah sebenarnya terms untuk sniper ya. Tapi untuk teman-teman yang pengen pakai sniper juga masih bisa sih. Nah, tapi sniper ini juga butuh banget ya dipakai untuk menembus pertahanan lawan. Kalau semisal nih bayangin orang ngepick nih di jendela tapi tipis banget. Itu kan kita pakai air kan agak sulit ya kan, kita harus headshot 3 kali, dek. Orang pasti ngepick bentar udah nggak ngepick lagi. Gitu kan, berarti dia sembunyi lagi. Nah, sniper tuh benar-benar dia pegang peranan penting untuk itu. Jadi bertugas untuk membuka serangan awalnya gitu. Ibaratnya ada orang nih, kompon ini harus kita pegang nih karena ini akan zona terus, misalkan IGL kita ngomong gitu ya, scoutnya. Nah, sniper ini begitu lihat tak gitu, oh oke nih, ini kita harus benar-benar knockin. Sabar gue knockin satu dulu. Ada orang ngepick nih, overpick misalkan kan, helmnya helm level 2, langsung knockin, langsung diras gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Seluruh role udah gue jelasin nih.
Jadi menurut kalian role apa aja sih yang cocok buat kalian? Mungkin kalian sukanya di sini jadi racer, atau mungkin jadi scout, atau mungkin jadi support, atau mungkin sniper. Nah, kalau misalnya kalian udah ngerasa cocok sama salah satu role di sini ya, sekarang saatnya kalian latihan dan juga melatih fungsi role kalian. Oke, jadi kesimpulannya di sini sebenarnya semua role itu nggak ada yang lebih penting daripada satu sama lainnya ya. Jadi semua role itu benar-benar pegang peranan penting dalam PUBG Mobile, tergantung sama karakteristik kalian bermain masing-masing. Kalau misalnya kalian memang hobinya barbar di depan, mungkin kalian cocok sebagai scout dan juga racer. Kalau kalian lebih cocok untuk nge-backup teman kalian dari belakang, antara support atau sniper. Jadi kurang lebih semua role itu penting, sama-sama penting, karena satu tim itu kalau semuanya scout juga berantakan. Satu tim itu kalau misalnya semuanya support juga berantakan, karena nggak akan ada yang maju. Kalau satu tim itu semuanya racer, berantakan juga karena nggak ada yang backup dari belakang. Jadi kurang lebih gitu aja role-role-nya, terserah dari kalian mungkin cocoknya di mana. Kalau misalnya kalian udah cocok, langsung aja kalian tinggal latihan. Nah, materi hari ini udah selesai dibahas nih, apalagi ya? Nah, kalian udah join belum nih grup Discord geng anti mentoknya Beroka? Kalau belum, join sekarang ya, langsung aja scan QR code-nya nih. Kalau mentok, Beroka dulu.